Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang tafsir ayat dan hadis tentang zakat dan wakaf serta perannya dalam pembangunan ekonomi. Materi pertama, kami akan menjelaskan tentang redaksi ayat dan hadis tentang zakat dan wakaf. Yang kedua, kata kunci hadis dan maknanya. Yang ketiga, asbabun nuzul. Yang keempat, uraian ayat dan hadis serta korelasi dengan ekonomi. Yang kelima, kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis yang telah kita paparkan di PowerPoint. Sini kami akan membacakan satu ayat Al-Quran dan satu ayat hadis. Kelompok kami terdiri dari Nafisah Amelia, NIM 193, yang kedua Mina Alfi, NIM 1776, dan Muhammad Rifli Saiful Yusa, NIM 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisah Amelia. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjingkan atau enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini, jadi pada saat kita berwakaf, kita harus mengeluarkannya dengan harta yang baik, terus hati yang ikhlas, karena harta yang kita punyai ini adalah harta titipan. Harta yang kita miliki ini hanyalah sementara di dunia ini. Terus kita harus memanfaatkan harta ini di jalan Allah agar memperoleh barokahnya. Di sini saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana An Abdillah bin Umar qala asba Umar aradun bi khaira fa'ta Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah inna asbatu ardun bi khaybara lam asib malan fatu huwa anfasu inti minhu famata'u muruni bihi qala in si'ta habasata aslaha wa tasaddaqata biha qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yu'rasu qala fatasaddaqa Umar fi fuqara'i wa fi qurban wa fi raqabi wa fi sabilillahi wa binis sabili wa dhufila junaha alamang waliyaha ang yakula minha bi ma'rufi awiyut ima sotikon goiron mutamawali fihi wa filafid goiron muta'aslin. Di sini artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi
Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khoibar, yang aku belum pernah memperoleh tanah yang seperti itu. Apakah nasihat engkau padaku tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya." Berkata Ibnu Umar, maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak-budak, orang yang terlantar, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus nazir, memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan, asal tidak bermaksud mencari kekayaan. Dan dalam hadis Ammar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekah Umar itu sebagai berikut: "Tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan keluarganya, asalkan tidak sampai dikuasai." Dia juga mengatakan, dan Ibnu Umar adalah seorang yang menguasai sedekah Umar tersebut, dan dia pun memberikan hadiah kepada orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah makna wakaf diambilkan dari sabda Rasulullah SAW. "Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkannya hasilnya." Yang artinya menahan asal harta dan menyalurkan manfaatnya. Terus, kedudukan wakaf ialah suatu barang yang tetap ada setelah dimanfaatkan, adapun sesuatu yang sirna setelah diambil manfaatnya, maka itu merupakan sedekah, tidak termasuk dalam masalah wakaf. Selanjutnya adalah ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Untuk Al-Baqarah 267 dan hadis riwayat Abu Hurairah, yaitu membangun prinsip saling menjamin, saling melindungi, dan dari hak kehidupan dan saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah At-Taubah yang menerangkan tentang zakat, yaitu yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal hurimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariqatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membesarkan, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan dari Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan selanjutnya hadis yang menerangkan tentang wakaf, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tabasa
farasan fi sabilillahi imana billahi wa tasdiqa biwa'dihi fa inna siba'ahu wariyahu wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi yawmal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah didasari karena iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya. Orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang pembagian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selainnya. Tidak ada campur tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah membagikan hanya untuk mereka yang disebut dalam ayat tersebut. Innamas shadaqat, maksudnya dari ayat ini adalah zakat-zakat yang wajib. Berbeda dengan sedekah mustahabah yang bebas diberikan kepada semua orang tanpa ada pengkhususan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kandungan, nilai, dan hukum hikmah dari ayat dan hadis yang telah kami paparkan. Yang pertama ada nilai, hukum, dan hikmah. Untuk nilai akan saya jelaskan. Kita wajib pada zakat, kita wajib memberikan zakat, terus memberikan orang yang berhak menerima zakat, terus tidak boleh tamak, tidak boleh berlebih-lebihan, pokoknya selalu bersyukur, selalu membantu orang yang membutuhkan. Untuk wakaf, menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai, memberikan makan kepada orang atau sama saudara, memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan lain-lain. Terus dosa bagi orang yang memanfaatkan harta dari wakaf untuk mencari kekayaan. Pokoknya jika ada orang yang berwakaf, nah ada pihak lain yang mengolah wakaf tersebut, tapi orang lain tersebut manfaatkan sebagai keuntungan untuk dirinya sendiri, sebagai kekayaan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu berdosa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah hukum. Yang pertama, hukum zakat dan hukum wakaf. Hukum zakat, hukum yang pertama adalah hukum orang yang menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap orang muslim yang dianggap mampu. Terus syarat wajib melaksanakan zakat adalah Islam, merdeka, berakal sehat, tidak gila, terus hartanya memenuhi hisab. Yang ketiga adalah 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir miskin, jihad fisabilillah, gorim, rikab, ibnu sabil, mu'alaf, miskin, amil zakat. Untuk selanjutnya adalah hukum wakaf, yaitu yang pertama hukum orang yang melakukan wakaf, yaitu sunnah. Jadi zakat dan wakaf itu berbeda. Kalau zakat itu wajib dan wakaf itu sunnah. Kalau zakat itu misalnya zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain. Terus hukum wakaf yaitu sunnah. Terus wakaf harus dilakukan secara tunai. Tujuan wakaf harus jelas. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat, boleh kias. Selanjutnya adalah hikmah yang kita dapatkan saat melaksanakan zakat bagi pemberi, yaitu menyempurnakan keimanan seorang muslim, membersihkan diri dari sifat fikir dan akhlak yang tercela. Terus hartanya akan terus bertambah seperti yang terus pada hadis riwayat Muslim nomor 2558, sedekahkanlah, tidaklah mengurangi harta. Jadi setiap kamu melakukan sedekah itu
tidak akan mengurangi sedikit pun harta kalian, malah setiap kalian melakukan sedekah akan memperbanyak harta kalian secara tanpa kalian sadari. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari siksa neraka, mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan mensyukuri nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hikmah yang diberikan bagi penerima yaitu meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Jadi zakat itu bisa membantu meringankan ekonomi orang-orang, seperti orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu membeli beras, orang yang tidak mampu membeli kebutuhannya gitu. Terus menjalin persaudaraan antara sesama muslim. Jadi dengan berzakat kita dapat menjalin sesama muslim kita. Terus yang selanjutnya adalah menghindarkan dari perbuatan jahat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memungkinkan mereka untuk mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Selanjutnya adalah hikmah wakaf, yaitu melatih jiwa sosial untuk membantu kesulitan. Dengan kita berwakaf, kita dapat membantu kesulitan orang-orang yang ada di sana. Kita berwakafkan tanah kita, terus jadikan musola atau masjid. Nah, jadi orang-orang bisa sholat jamaah di tanah wakaf kita. Terus belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Jadi harta yang kita miliki di dunia ini tidak kekal, semuanya hanya titipan. Maka kita harus menggunakannya secara baik. Terus amalan tidak akan terputus. Dengan kita berwakaf, maka amalan kita itu terus mengalir. Bahkan saat kita meninggal pun amalan tersebut tetap mengalir. Terus mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Terus mendorong pembangunan negara. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.